siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Fajar Maulana, David Kolik Al-Bustami, Zizantara Meida, Febiola, Abednego, Salsabila Wahyudianti, Hikmiyati Nisa, dan Indah Natalia. Di sini kelompok kami akan menguraikan hasil diskusi kami tentang bagaimana upaya penerapan RSPO dalam PT Kelapa Sawit berkelanjutan berdasarkan perspektif pilar planet. PT Kelapa Sawit berkelanjutan telah beroperasi di Provinsi Kalimantan Barat sejak tahun 2000. Secara detail, perusahaan memiliki data sebagai berikut. Konsensi hak guna usaha 15.000 hektar terbit pada tahun 2003. Berikut pabrik dengan kapasitas 30 ton TBS per jam. Izin usaha perkebunan terbit tahun 2001. Perusahaan berdampingan dengan masyarakat adat suku Dayak, Melayu, dan pendatang Bugis yang telah menempati area tersebut sebelum perusahaan datang dan beroperasi. Area konsensi perusahaan meliputi 10 desa yang masih memegang teguh budaya lokal. Terdapat kurang lebih 100 orang angkatan kerja dengan tingkat pendidikan masyarakat rata-rata lulusan SLTP dan SLTA. 12 orang di antaranya lulusan strata 1. Di dalam area konsesi terdapat aliran Sungai Kapuas yang digunakan masyarakat untuk akses transportasi, sumber mata pencarian, penyedia kebutuhan protein hewani, pemanfaatan air untuk kebutuhan sehari-hari, dan simbol atau ritual adat istiadat lokal. Infrastruktur, jalan atau jembatan, akses pendidikan dan kesehatan belum layak. Dari data-data di atas, perusahaan dapat melakukan upaya penerapan RSPO dengan memperhatikan prinsip dalam pilar planet. Pilar planet adalah salah satu dari ketiga pilar dalam RSPO, yaitu people dan juga pilar prosperity. Pilar planet fokus pada pelestarian lingkungan yang bertujuan untuk memastikan produksi kelapa sawit yang ramah lingkungan. Dalam standar RSPO yang ada, pilar planet mencangkup prinsip-prinsip yang bertujuan untuk menjaga lingkungan dan keanekaragaman hayati. Prinsip-prinsip ini fokus pada pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab dan juga meminimalkan dampak negatif dari produksi kelapa sawit terhadap lingkungan, seperti melindungi, melestarikan, dan juga meningkatkan ekosistem. Hal ini harus atau wajib dilakukan karena PT Kelapa Sawit berkelanjutan terdapat di aliran Sungai Kapuas yang menjadi sumber dari mata pencaharian masyarakat. Upaya-upaya penerapan RSPO di perusahaan tersebut antara lain yaitu bisa dilakukan dengan 1. Menjaga dan melindungi kualitas dan kuantitas air. Lokasi perusahaan yang terdapat aliran Sungai Kapuas membuat penerapan RSPO di sini salah satunya ditujukan untuk menjaga dan melindungi kualitas dan kuantitas air. Hal ini dikarenakan sumber air utama dalam area konsensi perusahaan tersebut berasal dari Sungai Kapuas. Selain itu, juga keberadaan Sungai Kapuas yang sangat penting antara lain untuk akses transportasi, penyedia kebutuhan protein hewani, dan pemanfaatan air untuk kebutuhan sehari-hari. Pengelolaan air dalam RSPO dilakukan dengan tidak merusak struktur fisik gambut dengan menerapkan prinsip dan praktik diantaranya yaitu merekomendasikan struktur pengendalian air seperti sodetan, pintu air, dan bendungan untuk mengontrol kuantitas air agar terhindar dari banjir dan kekurangan air. Selain itu juga bisa dilakukan konservasi sumber daya air seperti pemantauan rutin terhadap kualitas air sungai termasuk parameter kimia dan biologi untuk mendeteksi pencemaran lebih awal. Yang kedua yaitu regulasi pembukaan lahan kelapa sawit tanpa melakukan pembakaran hutan. Dalam penerbitan izin usaha perkebunan harus mencakup tentang regulasi pembukaan lahan tanpa melakukan pembakaran hutan. Hal ini karena pembakaran hutan dapat berdampak pada lingkungan dan masyarakat
sekitar area konsesi. Dampak pembakaran hutan pada lingkungan dapat mengganggu siklus hidrologi, menurunkan keanekaragaman spesies, merusak ekosistem, dan melepaskan gas rumah kaca ke atmosfer. Kondisi perusahaan yang berdampingan dengan masyarakat lokal suku Dayak, Bugis, dan Melayu akan menyebabkan terganggunya aktivitas masyarakat sehari-hari dan mengganggu kesehatan masyarakat karena dapat menyebabkan sesak napas dan iritasi mata. Hal ini harus dihindari karena pada data perusahaan di atas disebutkan bahwa infrastruktur kesehatan dan transportasi belum layak. Yang ketiga yaitu pengendalian hama yang efektif melalui pengendalian hama terpadu. Pengendalian hama terpadu diawali dengan monitoring dan sensus. Kegiatan monitoring dan sensus digunakan untuk memprediksi besaran populasi hama. Monitoring dan sensus akan melibatkan banyak tenaga manusia di sekitar perusahaan sehingga dapat memberdayakan 100 angkatan kerja dari berbagai tingkat pendidikan. Setelah monitoring dan sensus, selanjutnya dilakukan pengendalian baik mekanis, kimia, dan biologi. Pengendalian kimia harus memperhatikan jenis dosis, waktu, dan cara penggunaan pestisida. Menghindari penggunaan jenis pestisida kelas 1A dan 1B atau masuk dalam konvensi Stockholm, Rotterdam, dan Paraguay. Pestisida yang digunakan juga harus tepat waktu dan dosis agar pengendalian lebih efektif dan tidak menimbulkan polusi tanah akibat residu pestisida yang diberikan. Pestisida yang digunakan harus dengan cara yang tidak membahayakan kesehatan pekerja dan masyarakat sekitar. Yang keempat yaitu pengolahan limbah dan polusi. Berdasarkan data di atas, disebutkan bahwa perusahaan tersebut memiliki konsesi hak guna usaha 15.000 hektar dan dapat menghasilkan 30 TBS per jam. Dengan hasil produksi sebesar 30 TBS per jam, perusahaan harus memiliki pengolahan limbah yang baik. Pengolahan limbah yang baik mencakup pengurangan, daur ulang, pembuangan dan didasarkan pada kadar racun dan karakterisasi lain yang berbahaya. Pembuangan bahan limbah dilakukan sesuai dengan prosedur yang sepenuhnya dipahami oleh pekerja. Dilarang melakukan pembuangan limbah dengan pembakaran terbuka seperti pembakaran tandan kosong, daun, dan batang kelapa sawit. Pengolahan limbah bisa dilakukan dengan strategi daur ulang unsur hara yang terdiri dari daur ulang tandan kosong, limbah cair POME, dan residu kelapa sawit seperti daun, batang menjadi pupuk organik melalui proses pengomposan untuk meningkatkan kesuburan tanah, mengurangi pupuk kimia, dan meningkatkan resistensi air sehingga dapat menjaga kualitas dan kuantitas air. Pengolahan limbah yang baik akan mengurangi polusi karena limbah-limbah dalam perkebunan kelapa sawit seperti POME yang merupakan limbah cair pabrik pengolahan kelapa sawit dapat mencemari sungai dan sumber air lainnya karena POME mengandung bahan organik, minyak, dan nutrisi yang dapat menyebabkan eutrofikasi. Eutrofikasi sendiri dapat menyebabkan pertumbuhan alga yang berlebihan di sungai, Kapuas, dan mengurangi kadar oksigen di air sehingga ekosistem sungai terganggu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.